Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kamelia Mei. Di video kali ini kita akan membahas falsafah hidup dan juga ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya perkenalkan, video kali ini dibuat oleh saya sendiri Kamelia dan juga ada rekan saya Aziz. Dan video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas AIK 2 dengan dosen pembimbing, yaitu Assalamualaikum, salam hormat Bapak Dr. Danusiri MAG. Dan juga teman-teman semuanya, terima kasih udah menonton. Langsung aja. Dan di video kali ini kita akan membahas secara singkat terkait falsafah hidup dan juga ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana falsafah dan juga ajarannya mampu mengubah pendidikan dan juga agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau memiliki nama lahir yaitu Muhammad Darwis. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau itu lahir di tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ayahnya seorang khatib Masjid Agung bernama Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau ini hidup di lingkungan yang sangat religius ya, dan juga dalam ilmu keagamaan beliau langsung dibimbing oleh ayahnya sendiri yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Selain belajar dengan ayahnya, beliau juga belajar ke banyak ulama yang mengajarkan tentang fikih, nahwu, hadis dan juga ajaran agama lainnya. Di usia muda, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini, beliau itu sudah menikah, dan setelah menikah beliau langsung melaksanakan ibadah haji ya di Mekah, dan disitulah titik balik dari kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selama 5 tahun di Mekah, beliau itu tidak hanya ibadah, tapi beliau juga memperdalam ilmu agama dengan ulama-ulama besar seperti Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho, tokoh pembaharu Islam yang terkenal dengan gagasan rasional dan juga modern. Nah, dari sinilah muncul gagasan Ahmad Dahlan tentang perlunya umat Islam kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi tetap harus dengan pemahaman yang rasional, relevan, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saat Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, banyak masyarakat Indonesia itu yang terjebak dengan ajaran keagamaan yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Lalu Ahmad Dahlan ini mulai berdakwah di Masjid Kauman menggantikan ayahnya yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Beliau pelan tapi pasti menggugah banyak orang. Nah, puncaknya pada tanggal 18 November 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah. Visinya sangat sederhana dan juga revolusioner, yaitu menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni, sembari mendorong masyarakat muslim agar maju, modern, dan juga berpendidikan. Dari Muhammadiyah inilah lahir yang namanya sekolah, dan juga ada rumah sakit, ada kegiatan sosial, dan bahkan penerbitan. Kemudian berkembang menjadi organisasi seperti Aisyah, PKU, dan juga Hizbul Watan. Dari kalangan mahasiswa terbentuklah IMM, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang bertujuan untuk mencetak intelektual yang profesional tapi tetap berakar pada syariat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Namun ajarannya, warisan beliau ini masih hidup sampai sekarang ya. Beliau itu dikenal sebagai pelopor Islam modern di Indonesia. Seorang yang berani mengkritik praktik keagamaan yang menyimpang, namun tetap lembut dan menyampaikan dengan cara dakwah. Beliau mengajarkan bahwa Islam atau menjadi Muslim itu harus cerdas, rasional, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Menurut murid beliau, yaitu Kiai Haji Hajid, terdapat 7 falsafah ajaran yang menjadi pegangan ruhiyah bagi umat Islam, khususnya Muhammadiyah. 7 falsafah ini membantu kita memahami bagaimana seharusnya menjalani hidup dengan benar dan juga bermartabat. Yang pertama yaitu hidup di dunia hanya sekali dan hasilnya akan kita tuai di akhirat. Manusia harus sadar bahwa di dunia ini hanya sementara. Tempat kita menanam, setiap tindakan, pilihan, dan juga keyakinan akan menentukan apakah kita meraih kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat kelak. Yang selanjutnya yaitu manusia sering terjebak kepada kesombongan dan juga ego pribadi.
Seringkali hawa nafsu itu lebih dominan daripada akal sehat. Kita membuat keputusan berdasarkan keinginan, bukan dari prinsip. Nah, falsafah ini mengingatkan agar manusia itu merendahkan hatinya dan juga menahan diri dari sifat yang takabur. Dan yang ketiga yaitu apa yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan buruk itu sangat sulit diubah karena manusia cenderung nyaman dengan apa yang sudah lama dilakukan, baik dari perilaku, adat, maupun keyakinan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam membentuk suatu kebiasaan sejak awal. Selanjutnya yaitu manusia harus berkumpul dalam kebenaran dan juga menggunakan akal sehat untuk mencari makna hidup. Akal menjadi alat untuk menimbang, menilai, dan juga menemukan kebenaran. Tanpa berpikir kritis, manusia mudah tersesat dalam keyakinan dan juga budaya yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Yang kelima yaitu banyak orang takut untuk memegang teguh kebenaran karena takut adanya perbedaan. Walaupun sudah belajar, membaca, atau memahami kebenaran, tidak semua itu berani mengamalkan ya. Rasa takut diasingkan oleh lingkungan sekitar itu seringkali membuat seseorang memilih dengan rasa aman daripada jujur pada keyakinan. Sebagian pemimpin tidak berani berkorban demi kebenaran. Ini kritik yang sangat relevan. Banyak pemimpin hanya mencari aman, mencari keuntungan, atau mempertahankan jabatan. Ada kepemimpinan sejati itu menuntut keberanian moral, keadilan, dan juga kesediaan berkorban untuk umat. Dan falsafah yang terakhir yaitu falsafah ketujuh, ilmu itu harus diamalkan sedikit demi sedikit. Belajar saja itu tidak cukup, setiap ilmu harus diiringi dengan tindakan nyata, meski kecil tetapi konsisten. Karena hakikatnya pendidikan adalah perubahan perilaku, bukan hanya bertambahnya teori. Nah, ketujuh falsafah ini bukan ajaran yang berdiri sendiri, semuanya itu saling terikat atau terkait ya, dan membentuk kerangka ruhiyah yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah. Lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menekankan bahwa Al-Quran itu harus dipahami secara mendalam, bukan hanya dibaca tapi diterapkan dalam kehidupan. Beliau memilih 17 kelompok ayat sebagai pedoman iman, akal, dan juga amal. Yang pertama yaitu membersihkan diri dari hawa nafsu dengan surat Al-Jasiyah ayat 23. Seperti ini bunyinya. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak diperbudak dari nafsu karena itu bisa menyesatkan. Lalu yang kedua yaitu melawan keserakahan dan juga cinta harta secara berlebihan. Dengan pedoman yaitu surat Al-Fajr ayat 17-23 begini bunyinya. تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Perintah untuk tidak tamak dan juga tidak menelantarkan kaum miskin. Yang ketiga yaitu bahaya mendustakan agama. Surat Al-Ma'un ayat 1-7. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mengkritik orang yang rajin ibadah tapi tidak peduli dengan sosial. Yang keempat yaitu makna agama yang lurus.
Surat Ar-Rum ayat 30. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ajakannya adalah kembali ke fitrah dan mengikuti ajaran yang benar. Yang kelima yaitu harta dan juga tanggung jawab. Surat At-Taubah ayat 34-35. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Pengingat keras bagi yang menimbun harta tanpa menunaikan kewajiban sosial. Yang keenam yaitu waktu dan kerugian manusia. Surat Al-Asr ayat 1-3. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Manusia akan rugi jika tidak beriman, beramal soleh dan juga saling menasihati. Yang ketujuh yaitu ujian keimanan. Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Iman pasti diuji untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Yang kedelapan yaitu tauhid sebagai inti agama. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Penegasan bahwa Allah Maha Esa dan tempat kembali semua makhluk. Yang kesembilan yaitu kepedulian sosial dan juga empati. Surat Ad-Duha ayat 9-11. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Larangan berbuat sewenang-wenang kepada yatim dan juga fakir miskin. Yang ke-10 amar ma'ruf nahi munkar. Surat Al-Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Perintah membentuk kelompok yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ke-11 yaitu persaudaraan. Ufah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Penegasan bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Yang ke-12 adalah kejujuran dan juga amanah. An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Kewajiban menunaikan amanah dan juga berlaku adil dalam segala urusan. Yang ke-13 yaitu keadilan sosial. Surat An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan adil
berbuat baik dan juga membantu kepada kerabatnya. Yang ke-14 yaitu sabar dan juga bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Syukur menambah nikmat, sementara kufur membawa azab. Yang ke-15 yaitu tanggung jawab individu. Surat Al-Muddatsir ayat 38. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. Setiap jiwa itu bertanggung jawab atas amal dan juga perbuatannya. Yang ke-16 adalah menuntut ilmu. Surat Al-Alaq 1-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Perintah membaca sebagai dasar dari seluruh proses pencarian ilmu. Yang ke-17 adalah ketaatan total kepada Allah. An-Nisa ayat 58. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan juga pemimpin yang adil. Falsafah hidup dan juga 17 ayat pedoman tersebut menjadi pedoman moral bagi rakyat Muhammadiyah atau bagi anggota Muhammadiyah, lalu menjadi dasar untuk membangun pendidikan Islam yang modern yang seimbang antara ilmu agama dan juga ilmu umum, serta menumbuhkan kesadaran sosial, kepedulian pada fakir miskin dan juga anak yatim serta umat secara luas, serta membantu membentuk karakter muslim yang rasional, berakhlak dan juga berani menegakkan kebenaran. Lalu nilai yang bisa dipetik adalah keteladanan kepemimpinan, berani berkorban demi rakyat atau umat, lalu integrasi ilmu dan juga amal, belajar tidak cukup teori, harus diwujudkan dengan aksi yang nyata, kesadaran sosial, yaitu agama tidak hanya hubungan dengan Allah tapi juga berhubungan dengan manusia atau berhubungan terhadap sesama ya. Lalu keberanian moral, menegakkan kebenaran meski harus berbeda dengan mayoritas. Oke, sekian paparan dari kami. Terima kasih udah melihat video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you and see you.